Kamu galau, itu kan keinginanmu tidak terpenuhi, cita-citamu gagal, masa lalumu jelek, kan itu. Itu berarti kamu tidak rilo, tidak legowo, tidak nerimo. Biar rilo, legowo, nerimo, itu gembira. Orang yang sudah mempunyai 3 karakter itu pasti gembira, ceria. Dari wajahnya kelihatan. Jadi orang dekat juga enak, nggak mencurang, nggak sumpah, sumpuk, diajak ngobrol nggak enak. Dari mana mas? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Nah, dari mana Thomas? Kok jalan kaki aja? Emangnya harus ngerangkak? Susah diajak ngomong. Jawabin nggak enak terus. Nggak ceria. Kenapa urip itu urup? Berarti hidup itu kita harus bercahaya dan bisa mencahayai yang lain. Urup itu kan menerangi sekitarnya, nyala. Cuma untuk bisa menerangi sekitar, kita duluan harus bisa bercahaya. Kalau enggak ya enggak mungkin. Berarti apa? Nyalakan diri sendiri kita dulu, baru kita jadi urup yang bisa mencahayai yang lain. Urup itu urup. Yang kedua, ini yang terkenal, memayu hayuning bawono ambrasto dur angkoro. Bahasa agamanya amar ma'ruf nahi mungkar. Terus yang ketiga, suro diro joyo ningrat lebur dining pangasti. Percayalah yang jahat, yang jelek, yang rusak pasti akan kalah oleh kebaikan. Percayalah ini dan jangan setengah-setengah. Biar kalau melakukan kebaikan kalian biar nggak kayak tadi yakinnya cuma 50%, 10%. Kamu nggak percaya sama Allah. Jadi surat Birajaya Merah lebur gini banget suci. Di level apapun. Siapapun yang melakukan kejelekan pasti akan hancur. Entah sekarang, entah besok, entah kehancuran dalam bentuk apa. Percayalah itu. Yang ketiga, yang keempat, ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake, di tanpa aji, sugih tanpa bondo. Ini yang berat-berat entah gimana. Ngeluruk tanpa bolo itu bisa menggerakkan orang tanpa pasukan. Bisa bikin banyak orang tergerak tanpa harus punya jamaah yang banyak. Ngeluruk tanpa bolo. Gara-gara kehadiranmu orang jadi berbuat baik semua tanpa harus kamu deklarasikan ini jamaah kita semua sedang geruduk ke sana. Ngeluruk tanpa bolo itu tidak membanggakan kuantitas seperti yang kadang-kadang kita lakukan. Jadi ngeluruk tanpa bolo itu bikin orang jatuh hati tanpa harus ditekan oleh banyaknya jumlah. Dan menang tanpa ngasorake. Kita menang tapi tidak bikin orang jadi rendah. Tidak bikin orang kelihatan kalah. Tidak bikin orang kelihatan jadi jatuh. Itu menang tanpa ngasorake. Hakikatnya kita menang tapi yang lawan kita itu tidak jadi jatuh, tidak jadi jelek, tidak jadi runtuh. Hakikatnya menang. Ini tanpa aji. Tanpa harus punya ajian macam-macam. Kita punya daya. Seperti tanpa aji itu berarti apa? Ilmunya tidak tergantung pada diri kita, tapi pada di luar kita. Ya maunya pada Allah. Para wali itu sekti tanpa aji. Waktu dibutuhkan bisa. Sunan Bonang itu waktu butuh nunjuk pohon aren, itu jadi emas. Tapi ilmu nunjuk jadi emas ini tidak ada di Sunan Bonang, adanya hanya di Allah, itu seizin Allah. Jadi iseng-iseng tidak bisa Sunan Bonang tiba-tiba sampai ada kelapa ting, emas, ting, kelapa lagi ting, tidak bisa. Jadi ini tanpa aji. Kalau sekti dengan aji itu
adanya di kamu, bisa diulang-ulang, bisa tapi sekti tambah aji bukan di kita. Kesaktian kita tergantung di luar kita, maksudnya di luar diri kita. Jadi Allah, jadilah orang yang sekti tambah aji, berarti kita disayang Allah. Dan sugih tanpa bondo, sugih tanpa bondo itu kaya tanpa harus kelihatan punya banyak materi. Karena kaya dan tidak kaya itu tergantung batin kita. Kalau ini sudah banyak dijelaskan. Terus datan serik lamun ketaman, datan susah lamun kelangan. Tidak dengki, tidak iri, tidak mangkel pengen balas dendam kalau ketaman. Ketaman itu tersinggung, diserang, dijatuhkan, dilecehkan. Hatinya tidak cacat gara-gara itu. Tetap jalan di jalur yang baik. Dan datang susah lamun kelangan, tidak susah kalau kehilangan apapun karena tidak ada yang milik kita sendiri. Bahkan badan kita juga bukan, bahkan nyawa kita juga bukan milik kita. Semuanya yang punya Allah. Tidak ada yang bikin susah kalau kehilangan sesuatu karena hakikatnya kita tidak punya apa-apa. Yang keenam, ojo ngumunan, ojo getunan, ojo kagetan, ojo aleman. Jangan mudah wow. Gumunan itu kan wow. Ya. Emang gue harus bilang wow gitu. Nah itu ojo gumunan. Itu teorinya Sunan Kalijogo. Terus ojo getunan. Jangan gampang menyesali sesuatu yang sudah lewat. Itu menunjukkan kita tidak ridho, tidak rela dengan ketetapannya Allah. Ojo kagetan. Karena kaget itu menunjukkan kita tidak percaya bahwa Allah bisa bikin apa saja sesuai keinginannya. Ada apapun jangan kaget biasa. Ada orang bisa ini, bisa itu, ada peristiwa ini, peristiwa itu, ya biasa. Kalau Allah menghendaki apa sih yang tidak bisa? Itu namanya tidak gampang kaget, tidak gampang wow. Terus ojo aleman. Aleman itu manja. Ya jangan manja. Manja itu sumbernya orang terus jadi malas dan bergantung pada yang lain. Terus ojo ketungkul marang kalungguhan, kadunyan lan kamarman. Jangan sampai kamu ditaklukkan oleh derajat, posisi, dunia, kekayaan, dan kesenangan. Jadi hampir semua sufi bilang kayak gini ya. Jangan sampai dunia menaklukkan kita. Apakah itu kalungguhan, kadonyan, atau kamarman. Nyari senang saja, nyari kaya saja, atau nyari posisi derajat saja. Yang ke-8, ojo keminter, mundak keblinger, ojo cidro, mundak ciloko. Minter itu pura-pura, jadi tidak pinter, pura-pura pinter. Untuk minter orang lain, dan ojo cidro. Mundak ciloko. Lo itu menyalahi janji, tidak bisa dipercaya. Cacat secara sosial. Kalau kita cacat secara sosial, kita akan celaka. Ojo milik barang kang melok, ojo mangro mundak kendu. Jangan terikat milik barang kang melok itu, jangan terpaku, jangan terpesona, jangan apalagi jatuh cinta, kandil pada harta milik kita, kepunyaan kita. Itu hakikatnya bukan milik kita. Dan ojo mangru, jangan bimbang. Karena begitu kita bimbang, kita akan kendu. Kendu itu semangatnya susut. Yakinlah, kebenaran yang engkau lakukan pasti akan susut. Ojo mangru, mudah kendu. Dan yang terakhir, ojo adikang, ngadiku, ngadikunung. Jangan angkara murka, jangan jalankan semua kejahatan, kejelekan yang engkau sudah tahu apa itu isinya. Ya. Milikilah kualitas-kualitas ini. Yang pertama, ridho, bahasa Arabnya ridho. Yang kedua, legowo. Yang ketiga, nrimo. Yang keempat, anurogo. Yang kelima, eling. Yang keenam, santoso. Yang ketujuh, gembiro. Yang kedelapan, rahayu. Terus wilujengan, marsudi kawruh.
Semedi dan ngurang-ngurang. Rasa apa iki ketok? Iya. Ya, satu-satu. Ini bahasa Jawa ya, semoga enggak rumit. Rilo itu bahasa Arabnya ridho. Bahasa gantinya itu ikhlas. Ikhlas itu di luar hasrat. Hanya Tuhan, hanya Allah yang jadi awal dan akhirnya. Setelah itu legowo. Legowo itu apa? Boleh apa saja terjadi, tidak apa-apa. Itu legowo. Tidak memberati apapun. Kehilangan juga tidak apa-apa. Asal bukan kehilangan Allah, itu legowo. Punya apa saja, tidak apa-apa. Asal Allahnya tidak hilang, itu legowo. Nilai dari A terus jadi E nggak masalah. Yang penting Allahnya nggak hilang. Nah, dari punya pacar cakep terus diputus, dapat lagi, standarnya kok di bawahnya tidak apa-apa, legowo aja. Itu namanya legowo. Legowo bisa di awal, bisa di akhir. Kalau yang pasti di akhir itu nerimo. Kalau nerimo ini dapat apa saja oke. Tidak menyesal, tidak menuntut apa-apa. Bahasa agamanya qanaah. Punya wajah jelek, diterima aja. Tidak punya uang, diterima aja. Tidak pinter, IP jeblok, diterima aja. Ini kan berat. Kita kan manusia hari ini susah nerima. Semua orang menuntut hari ini. Menuntut keinginannya agar terpenuhi, menuntut egonya agar terpenuhi, dan seterusnya. Jadi nerimo. Setelah itu rendah hati, anurogo. Tidak boleh sombong. Tidak boleh aku. Tidak boleh merasa besar. Terus eling. Untuk bisa 4 yang di atas, itu harus eling. Eling itu bukan lawan dari tidur atau pingsan. Eling itu frekuensimu nyambung terus sama Allah. Eling. Mau apa aja, kamu eling. Mau minum gini, ingat Allah terus bismillah. Kalau ndak eling, minum ya minum aja, haus ya Pak. Terus Santoso. Ini bukan nama orang ya. Bukan nama PU BIS juga. Santoso itu di Indonesia kan jadi Sentosa. Makna pasnya itu selalu berada di jalan yang benar. Biar santoso, maka setiap kali baca Fatihah kamu berdoa ihdinas sirotol mustaqim. Sebenarnya jalan yang benar itu kita semua sudah tahu. Tinggal mau konsisten apa enggak. Biar hidupmu santosa, konsistenlah dengan jalan yang benar. Terus gembira. Untuk menuju ilmu sejati nggak boleh stres, nggak boleh depresi. Orang stres dan depresi itu orang yang tidak rilo, tidak legowo, tidak nerimo. Tapi kalau kamu rilo, legowo, nerimo, kamu mesti ceria terus. Nggak ada sumpahnya. Kamu galau, itu kan keinginanmu nggak terpenuhi. Cita-citamu gagal. Masa lalumu jelek, kan itu berarti kamu ndak rilo, ndak legowo, ndak nerimo. Biar rilo, legowo, nerimo, itu gembira. Orang yang sudah mempunyai 3 karakter itu pasti gembira, ceria. Dari wajahnya kelihatan. Jadi orang dekat juga enak, ndak mencurang, ndak sumpah, suncuk, diajak ngobrol nggak enak. Dari mana mas? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Nah. Dari mana Thomas? Kok jalan kaki aja? Emangnya harus ngerangkak?
Susah diajak ngomong, jawabin nggak enak terus, nggak ceria, hidup jadi beban, nggak akan ketemu ilmu sejati. Orang kayak gini mesti mengeluh terus, ya. Terus rahayu, rahayu itu biasanya kita pakai ini ya, hayu rahayu. Hatinya selalu ingin melakukan yang baik. Makanya Islam kenal assalamualaikum, agama yang lain ada yang pakai istilah rahayu. Berarti mengharapkan orang lain dalam kondisi baik, selamat. Selanjutnya wilujeng. Jangan salah, untuk cari ilmu sejati juga kamu harus wilujeng, harus sehat. Jangan mentang-mentang saya mau ilmu sejati tirakat terus poso, ndak makan, ndak minum, ndak merokok, ya kecut. Ya, sehatlah ya. Sehat dulu baru bisa semua ini. Lah kalau kamu sakit ya mikir gembira, mikir santosa, eleng ya apa? Sehat, jaga kesehatan. Jangan melakukan hal-hal yang mencederai kesehatan. Itu menunjukkan kamu tidak amanah, karena badanmu, fisikmu itu titipannya Allah, bukan milikmu yang bisa kamu pakai sesuka hatimu. Itu amanat dari Allah, dijaga. Kalau memang tidak ada yang penting ya tidak usah pelean. Kalau memang nggak kepepet karena nggak ada uang ya makanlah 3 kali sehari. Kalau tidak ada uang ya utanglah. Ya, kalau sudah terlalu banyak utang ya ganti warung. Yang belum ada utang. Ya, ya kan gampang. Tinggal pindah angkringan di sebelah kan sudah utang yang baru. Apa? Ya kalau ada yang nagih marah-marah ya bilang aja ini menjaga amanahnya Allah ini loh. Oke, terus sehat ya badannya, baru setelah itu marsudi kawero, nambah wawasan terus, jangan berhenti sampai besok-besok. Tidak boleh merasa pinter meskipun sudah jadi profesor, jadi luar negeri, jadi nggak masalah wis. Tetap marsudi kawero, jangan merasa sudah, harus selalu belum, itu ilmu ya. Setelah itu semedi. Semedi ini fungsinya introspeksi ke dalam. Yang dilakukan di atas tadi semuanya sudah pas apa belum? Kalau bahasa agamanya tafakur muhasabah. Harus ada fase ininya. Dan yang terakhir, ngurang-ngurangi. Tidak boros, tidak kakean turun, tidak kakean makan, tidak dikurangi dikit-dikit. Jangan berlebihan. Lawannya ngurangi kan ngeluih-ngeluih, tidak boleh. Kalau urusan dunia, urusan apapun yang tidak esensial, kurangilah. Kamu sendiri ngerti mana yang harus dikurang-kurangi. Berapa jam harus begini, berapa jam harus begitu, dan seterusnya. Minggu lalu saya bilang misalnya HP, smartphone itu harusnya berapa jam sehari kamu pakai. Nanti kalau penelitian terbaru minggu lalu saya bilang kan orang Indonesia itu rata-rata 9 jam. Dilihat mungkin penelitiannya lewat provider itu. Jadi hitunganku 9 jam itu sudah luar biasa. Wong tidur manusia dewasa saja 7 jam. Itu 9 jam. Jadi yo kurangilah dikit-dikit. Yo 9 jam kurang 5 menit lah. Ya kan pelan-pelan terus 9 jam kurang 10 menit, 9 jam dikurangi. Kalau selama ini bangun tidur yang dicari dulu HP, terus ada WA apa. Yo sekali-sekali nggak usah nyari HP dulu lah. Begitu mau nyari HP, Anda nanti aja tak buka jam-jam 8. Kalau memang sangat penting kan masuk di WA, mestinya kan telepon kan gitu pikiranmu biar gak was-was. Jangan-jangan ada yang komentari aku nih, jangan-jangan ada yang ya ngomong aku nih, kan selalu kalian gitu toh. Begitu kamu posting itu biasanya harus kamu jangan-jangan ada yang komentar ini, ada yang jempol nggak, ada yang kan gitu terus. Jadi kamu terpaku di situ terus. Dikurang-kurangi ya dikit-dikit. Ada lagi saya catat ada tokonya anggota badan.
Ini yang fisik ya, yang badan tadi itu bisa dipilah jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau bahasa modern mungkin namanya diet, tapi diet rohani, bukan diet jasmani. Silahkan dikejar ya. Hari ini yang jasmani, yang rohani dan mental itu ada tesis yang menyatakan lebih berpengaruh daripada yang jasmani. Penyakit-penyakitmu itu banyak yang muncul karena aspek psikis dan mental, bukan aspek fisik. Itu kenapa orang hari ini lebih mudah kena penyakit, karena manusia hari ini lebih gampang stres dibandingkan orang-orang zaman dulu. Meskipun mungkin secara fisik kesehatan gaya hidup orang zaman dulu lebih tidak sehat kalau pakai teori kesehatan modern. Nah, di Dewa Ruci ada topo diet rohania, diet mental, biar mentalmu sehat secara fisik. Yang pertama mata. Matamu itu gak enak ya ngomong mata. Yalah gak apa-apa. Mata Anda akan sehat secara rohani, rumusnya mengurangi tidur ini berat. Dan zakatnya tidak menginginkan punyaan orang lain, tidak tamak. Maka kita akan sehat. Ngelirik miliknya orang lain. Rasanya kok orang lain selalu lebih hebat dari kita. Pacarnya orang lain lebih cakep ya. Istrinya orang lain lebih cakep ya. Itu ini. Jadi sebenarnya ini fitrahnya manusia, diramal Al-Quran, diramal Nabi, bahwa manusia itu kalau dikasih 1 gunung emas dia akan pingin 2 gunung emas. Sudah punya 1 istri cantik masih mimpi punya 2 istri cantik, punya 2 pingin 3. Kalau nggak dibatasi bisa sebanyak-banyaknya. Ya, pokoklah. Jadi jangan menginginkan miliknya orang lain. Terus telinga. Kalau telinga, pokoknya adalah mencegah hawa nafsu. Dan yang kedua, jangan mendengarkan kata-kata yang buruk. Jangan salah, telinga ini pintu yang susah sekali dicegah masuknya sesuatu. Hindarilah yang ada kemungkinan sesuatu yang jelek masuk. Sesuatu yang jelek itu bisa caci maki, omongan jelek. Teori-teori yang menyesatkan, konsep-konsep yang bikin kita terlena macam-macam. Hindari itu. Karena kalau itu masuk lewat telingamu, dia segera masuk ke kepalamu, ke otak. Kalau kamu nggak mau nerima, dia akan tersimpan di bawah sadarmu. Kadang-kadang nyetir kamu, tapi kamu nggak terasa. Jadi mata sama telinga penting untuk menjernihkan hati dan pikiran. Maka puasalah mendengarkan yang tidak penting. Dan mata juga puasalah melihat yang tidak penting. Yang itu simbolnya miliknya orang lain. Itu. Terus hidung. Kalau hidung mengurangi minum. Terus tidak juga mencela keburukan orang lain. Jadi jangan juga mencela orang lain. Dan saya tidak tahu ya, Indonesia hari ini lagi-lagi ya peradabannya sedang surut. Mungkin kita agak banyak melupakan pesannya nenek moyang kita. Jangan salah, Sunan Kalijaga mendakwahkan semua ini karena mungkin beliau ngerti benar karakter kita. Ini orang Jawa, orang Indonesia, orang Nusantara itu karakternya begini, maka obatnya ini. Jangan cari obat di mana-mana. Mereka yang sangat dekat sama Allah sudah ngasih kita obat. Yang selama ini sering kita cuekin. Itu hidung. Terus lisan. Lisan mengurangi makan, kemudian menghindari kata-kata yang buruk. Mulutmu harimaumu, hati-hati. Sekarang mungkin kata-kata itu tidak cuma keluar dari mulut, bisa keluar dari jempol. Kalau kamu sedang WA-an, itu ya termasuk kata-kata. Ya, jadi kalau jangan suka mencela, mulut saya itu terjaga Pak, cuma tanganmu tiap hari maki-maki orang.
Sekarang nggak usah nunggu hari kiamat, mulut dan tangan bicara itu. Ternyata sekarang tangan juga sudah bicara sendiri. Oke, terus aurat. Ya, ini ngerti ya, aurat itu kan bakso aurat. Bakso aurat kan, auratmu itu toponya adalah menahan syahwat, bakatnya menghindari zina. Ini nggak usah tak jelaskan, di kepalamu gambarnya sudah banyak. Referensimu kan banyak. Ya, terus tangan itu toponya adalah tidak mencuri, tidak mengambil yang bukan haknya. Dan yang ketiga, zakatnya tidak suka menyakiti orang lain lewat perbuatan kita. Kaki, ya, tugasnya apa? Menghindari berbuat jahat. Hindarilah. Dan zakatnya apa? Introspeksi. Jangan-jangan yang dilakukan selama ini keliru. Lakukan topo ini, lakukan diet ini, maka kita akan sehat. Mata, telinga, hidung, lesan, aurat, tangan, dan kaki. Hidungmu akan tentram. Pakai rumus ini. Untuk mencari keutamaan badan, tokonya adalah sopan santunlah. Zakatnya gemar berbuat baik. Maka kamu akan bisa menguasai energi badanmu, energi jasmaniahmu. Jadi sopan santunlah, beradablah, dan berbuatlah baik. Yang kedua, untuk hatimu, tokonya ada dua. Tokonya adalah rela dan sabar. Zakatnya jangan berprasangka buruk, jangan suudzon pada orang lain, jangan percaya hoak. Ya, topomu itu, zakatmu itu, toponya rela dan sabar. Nafsu, untuk melatih nafsu, toponya adalah ikhlas. Nafsu itu selalu menuntut, meminta sesuatu, berpamrih, jalan keluarnya apa, latih dia untuk ikhlas. Kalau nafsumu terlatih ikhlas, dia akan lebih mudah dikontrol. Kemudian zakatnya adalah tangguh menghadapi ujian, kesengsaraan, dan pemaaf. Jadi nafsumu akan bagus kalau dia tangguh, tidak gampang tergoda, dan pemaaf. Karena begitu kamu nggak memaafkan, yang tersisa dalam dirimu hanya dendam. Dan dendam itu yang rusak bukan yang kamu dendami, tapi dirimu sendiri. Nah, itu lakunya nafsu. Sekarang kan lagi tren tidak memaafkan di Indonesia. Apapun itu, ya, meskipun bahasanya halus. Ya, maaf sih saya maafkan, tapi urusan hukum jalan terus. Itu sama aja nggak memaafkan. Dan kamu mau dibodohi dengan kalimat-kalimat semacam itu. Ini kan sudah ranahnya hukum, ya berarti kamu tidak memaafkan. Nah itu berarti kamu tidak menjalankan tokonya nafsu. Terus nyawa atau roh. Rohmu akan tersucikan kalau kamu topo jujur. Dan zakatnya, perilaku keluarnya tidak mengganggu orang lain. Tidak mencela orang lain. Hari ini mungkin roh kita agak suram, agak tidak jernih, karena banyak di antara kita yang mencela orang yang tidak sepaham dengan kita. Dibikin-bikinkan cerita palsu bahkan. Dibikinkan mitos-mitos palsu, narasi-narasi palsu yang hari ini kita kenal dengan hoax. Itu menunjukkan bahwa jiwa kita, roh kita sebenarnya sedang keruh warnanya. Terus rasa, intuisi. Kalau ingin intuisi kita tajam, toponya adalah lakukan keutamaan, kebajikan. Hidup ini banyak pilihan dan kita pasti sudah ngerti ini baik, ini buruk, ini bijaksana, ini ngawur. Pilih yang utama terus. Maka intuisi kita akan tajam. Dan
Zakatnya adalah yang menyesali kesalahan dan bertobat. Masih merasa bahwa kita punya banyak salah terus bertobat. Jadi kalau nyawa kita keruh karena kita tidak mencela, maka intuisi kita keruh kalau kita merasa selalu benar. Ketika intuisi kita keruh, ya kita tidak akan jernih melihat mana yang benar, mana yang salah. Lama-lama yang salah kita anggap benar. Terus cahaya, ini semakin masuk, ini kan nyawa, dalam nyawa ada cahaya, dalam cahaya nanti intinya ada dimensi ketuhanan namanya atma. Jadi ini badan itu kan yang fisik, masuk lagi hati, dalam hati ada nafsu, masuk ke dalam lagi ada roh, masuk ke dalam lagi ada rasa, masuk ke dalam lagi ada cahaya, masuk ke dalam lagi ada atma. Kalau cahaya tidak cuma yang utama tapi yang suci, dan zakatnya ikhlas total pada Allah. Kalau atma itu intinya hayu, namanya hayu bahasa Jawanya kehidupan, yang itu dari rohnya Allah. Untuk kita bisa nyampe ke sana, kalau bahasa Jawanya eling lan waspod, awas dan selalu ingat. Kalau kita bisa menjalankan ini, maka hidup kita akan berkualitas. Jadi itu semua kan semacam rangkuman akhlak-akhlak mulia kalau kita belajar dunia tasawuf amali. Dan yang lebih mungkin diajarkan pada masyarakat dibandingkan yang lebih jelimet seperti saya bilang tadi. Jadi hidup di dunia ini tidak selamanya. Hidup di dunia ini kayak kita pergi ke pasar. Ya seneng sih di pasar itu ada macam-macam yang kita butuhkan ada. Tapi kan langgeng ning pasar baik, kita tidak akan selamanya ada di pasar. Emangnya ngapain kita di pasar terus? Wong pasar itu ada masanya. Pasti akan pulang. Pulangnya kemana? Mering wiswane tangkane ke rumahnya asalnya dulu. Jadi hidup di dunia ini kayak orang ke pasar. Ibu pergi ke pasar, nah, itu kan pasti pulang. Kecuali ibunya jalan-jalan dulu. Tapi lama-lama juga pasti pulang. Ya kecuali minggat. Itu kan kalau ngeyel kamu kan selalu begitu. Jadi pasti kembali ke rumah. Kita pasti akan kembali ke asal. Nanti ajarannya kan namanya sangkan parane. Asalnya dari mana akan kembali ke situ. Dan Al-Quran menyebutnya tegas. Asalnya dari Allah, kembali ke Allah. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Makanya kalimat selanjutnya, jangan meragukan asal usulmu. Nanti semua orang akan tahu kalau asalnya dari rumah yang dulu. Kamu gak usah ragu-ragu. Kalau sudah dibilangi ilaihi roji'un, pasti nanti kembali ke Allah. Belum keliru, yakini sekarang daripada terlambat. Semua kita akan kembali ke rumah yang dulu. Jangan sampai tersesat. Apalagi jika tersesat dalam hidup sesudah mati. Kenapa? Sia-sia. Jika hidup harus tersesat tanpa jiwa, pergi kemana-mana seperti mega terbawa angin. Kalau bahasa Jawa bukan mega ya, mego. Mega bayanganmu Megawati nanti. Seperti mega terbawa angin, orang bayangke ya bu, mega terbawa angin. Akhirnya jadi hujan. Jadi hidup kita ini jangan ngawur. Kalau ngawur nanti sia-sia. Kadang-kadang mungkin kita terbang naik ke atas, kita jaya, kita sukses luar biasa. Akhirnya jadi hujan, akan kembali lagi. Jadi ingat, apapun peristiwanya tetap ilaihi roji'un. Dan jiwa tidak akan mati, tidak finish setelah kita mati, karena mati tidak
Karena jiwa tidak akan mati, kekal abadi dunia akhirat. Jadi awas keliru, jangan tersesat oleh kejayaan, oleh kesuksesan. Setinggi apapun kamu naik akan kembali lagi. Ibaratnya air menguap jadi mendung, akhirnya hujan, ya kembali lagi ke laut. Apapun yang terjadi, entah kapan, mungkin masih lewat sungai-sungai kecil dulu, lewat got-got dulu, akhirnya tetap nanti ke laut. Jadi hidup di dunia itu tidak lama, jangan sampai sesat. Ingat-ingatlah rumah asalmu, biar kamu bisa pulang. Kalau kamu nggak bisa pulang, kamu bingung nyari rumah, ya kamu pusing sendiri, tersesat, nanti lama pulangnya.